selanjutnya dari Saudara Wandi, Makassar. Assalamualaikum Buya, pertanyaan saya bagaimana membina rumah tangga agar selalu terjaga dan tetap utuh meskipun saya sebagai suami dituntut untuk lebih sering tidak di rumah atau bekerja jauh dari rumah sehingga hanya bisa berkomunikasi lewat HP. Tafadhol. Baik, subhanallah. Semua yang menentukan adalah Allah. Tapi Allah memberikan kepada kita akal, hati, nurani, fitrah untuk memilih. Kalau seandainya Anda harus jauh dengan istri, nggak cukup dengan HP itu. Jasad itu kan penting makna pertemuan itu. Akan tetapi Anda harus bisa meruntuhkan atau mengalahkan ambisi. Jadi kami selalu menghimbau kebersamaan itu penting sekali. Kebersamaan itu penting sekali. Kalau seandainya ada seorang suami bekerja di sebuah tempat, ya, biarpun dengan rumah nyewa kontrakan, bawa istrinya ke sana kalau bisa. Itu demi keamanan untuk semuanya. Keamanan sang istri, keamanan sang suami. Kan yang namanya hati itu perlu diasah. Perlu diasuh orang itu. Hah? Dan hidup itu harus saling asah gitu loh. Jadi kita itu ada komunikasi itu untuk saling membangun. Ya, kalau jauh itu hanya telepon saja. Kerinduannya seperti itu, na'udzubillah. Bahkan mungkin karena begitu rindunya bangkit syahwat. Ternyata pelampiasannya dengan cara yang lain, na'udzubillah. Nah, kalau seandainya memang sudah terlanjur ada seperti yang bertanya ini bagaimana? Pertama, bercita-citalah Anda dalam waktu dekat untuk bisa memperbanyak pertemuan dengan pasangan. Apapun. Biarpun harus dibayar dengan mahal misalnya. Karena keindahan pertemuan itu penting sekali. Kadang orang itu tertipu dengan ambisinya. Sehingga apa? Dia kalah dengan ambisinya. Dia lupa dengan syahwatnya, lupa dengan urusan pribadinya karena dia sibuk. Tapi pasangannya kan tidak, pasangannya menanti. Siapa yang menyelesaikan permasalahannya? Bisa saja ini muncul suatu prasangka-prasangka, muncul segala macam. Intinya kami mengharap untuk bisa tetap. Tapi bagi siapapun, kami intinya tetap mengharap untuk bisa berbanyak pertemuan hingga sampai suatu ketika bisa dekat. Paling tidak jangan sampai lebih dari sebulan sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali itu paling. Nah, kemudian jika ternyata harus berjauhan, maka kunci yang paling utama adalah dekat kepada Allah. Sadari bahwasanya yang Anda lakukan adalah sebuah perjuangan. Dan mintalah kepada Allah agar segera dimudahkan untuk bisa bertemu. Tetap harapan bertemu tetap harus ada. Yang repot adalah menikmati perpisahan. Na'udzubillah. Sehingga di saat punya kesempatan untuk kembali pun tidak kembali lagi. Barangkali memang sudah runtuh makna cinta. Sehingga hanya karena sudah terlanjur punya anak, tanggung jawab. Hidup gak enak seperti itu. Hidup itu dengan cinta, kasih sayang, pengabdian, pengorbanan, pengertian dengan itu. Mungkin seperti itu, maka mendekatlah kepada Allah. Sudah berpisah jauh, seperti yang bertanya tadi, perbanyaklah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat takutlah kepada urusan syahwat tadi. Jika ternyata timbul syahwat Anda, mendekat, ambil air wudhu, sholat dan sebagainya. Telepon dengan istri pun hanya harus ada jaminan, jangan sampai gara-gara telepon dengan pasangan atau suami, bangkit syahwat, setelah itu bingung nggak bisa menyelesaikannya. Na'udzubillah. Jadi, yang penting semakin dekat kepada Allah, kemudian bercita-cita untuk bisa memperbanyak pertemuan, ya, apapun bentuknya. Nah, kemudian ya setelah itu ya kita ya istighfar dan minta maaf kepada pasangan karena kita telah tidak memenuhi yang semestinya. Mungkin lah kalau kita hubungkan dengan masalah anak ini sangat penting kepada anak. Sangat penting urusan anak ini. Di saat orang tua jauh ini bisa saja seorang anak merasa karena tidak pernah mendapat sentuhan dari orang tuanya yang pergi tadi. Tidak pernah mendapat nasihat sehingga dia hanya di identitas saja dia punya bapak. Tapi tidak pernah merasakan punya bapak. Na'udzubillah. Ini juga berbahaya sebetulnya. Tapi apapun bentuknya sebagai seorang istri yang ada di rumah, kalau suaminya kerja jauh, maka hendaknya istri pandai menyenangkan hati sang anak, tetap sambungkan dengan ayahandanya. Ini tugas Anda sebagai seorang ibu yang melihat suami jauh atau mengerti suaminya jauh, maka sambungkan hati. Katakan bahasanya, nak yang kita makan ini jerih payah ayahmu. Di waktu makan diingatkan pada ayah, sehingga anak pun rindu bertemu dengan ayah. Sehingga di saat bertemu dengan kerinduan, ini ibu yang baik. Ibu yang istimewa, yang solehah. Dan kemudian setelah itu, takutlah kepada Allah urusan keharaman. Jangan sampai di saat yang halal tidak ada lalu melirik yang haram. Ini yang kita khawatirkan. Kita takut kepada Allah. Insya Allah dimudahkan setelah itu. Dengan Allah. Allah berikan kebahagiaan dengan cara yang lain. Kalau kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab.